setiap Rabu ya, kampus. Kita akan berbicara pada kesempatan ini berkaitan tentang keadilan dalam pandangan filosofis. Keadilan adalah tema dalam filsafat politik ya, baik barat maupun filsafat di dunia Islam. Keadilan tidak bisa upaya mendefinisikan keadilan itu mulai dari filsafat Yunani, filsafat abad pertengahan sampai filsafat modern. Tapi pada hakikatnya keadilan memang sulit didefinisikan. Tapi keadilan bisa kita rasakan. Nah, para filsuf memiliki definisi masing-masing tentang keadilan. Mungkin banyak definisi keadilan sama sebanding dengan banyaknya para filsuf yang memikirkan tentang keadilan. Nah, dalam sejarah filsafat, percakapan keadilan tergambar dalam karya Plato, The Republic Politeia, sebuah karya magnum opus dari Plato yang merupakan dialog ya Socrates tentang definisi keadilan. Jadi Republik itu adalah berisi dialog Socrates tentang keadilannya bersama Thrasymachus ya, Polemarchus. Nah, secara dialog, karena metode Socrates adalah metode dialog. Dan kita Socrates tidak meninggalkan satu buku pun. Kita mengenal Socrates itu dari karya-karya Plato. Salah satunya adalah The Republic. Nah, di dalam The Republic pada bab 1 itu kalau kita membaca, terjadi dialog tentang definisi keadilan, tentang makna keadilan. Percakapan itu antara Plato, Polemarchus, Thrasymachus ya. Misalnya Polemarchus mengatakan bahwa keadilan adalah seni yang memberikan kebaikan kepada kawan dan kejahatan kepada musuh. Nah, ini definisi keadilan dari Polemarchus yang ditentang oleh Plato ya, oleh Socrates. Jadi dalam pandangan Polemarchus, keadilan adalah memberikan kebaikan kepada teman. Jadi kalau kita memberikan kebaikan kepada teman itu adil, dan kita memberikan kejahatan kepada musuh. Kalau kita memberikan sesuatu yang jahat kepada musuh, maka itu adil. Itu definisi Polemarchus. Jadi keadilan adalah seni ya, yang memberikan kebaikan kepada kawan dan kejahatan kepada musuh. Lalu dialog itu kemudian Thrasymachus ya, salah satu lagi lawan debat Socrates, menyatakan keadilan tidak lain adalah kepentingan bagi yang lebih kuat. Jadi Thrasymachus mengatakan bahwa keadilan itu tidak lain adalah kepentingan yang lebih kuat. Jadi keadilan itu memihak kepada yang kuat. Dalam hal ini ya tentu yang berkuasa. Dianggap itulah keadilan. Jadi keadilan merepresentasikan kepentingan orang-orang yang kuat. Nah, Socrates menjungkir balikan pandangan ini. Dia menjungkir balikan definisi keadilan ini dengan mengatakan bahwa keadilan itu it is your advantage to be just and disadvantage to be unjust. Jadi kata Socrates, berbuat adil itu menguntungkanmu, berbuat tidak adil itu merugikanmu. Mengapa kita harus berbuat adil dalam pandangan Socrates? Karena keadilan itu menguntungkan kita. Kalau kita berbuat lawan keadilan adalah kezaliman, zalim, maka kezaliman itu akan merugikanmu. Nah, ini definisi Socrates tentang keadilan. Jadi mengapa orang harus
berbuat adil karena keadilan itu menguntungkan manusia dan kemanusiaannya. Keadilan menguntungkan kita semua. Nah, lembaga yang mengadministrasi keadilan, itu ada kata-kata yang bagus tuh dari Ahok. Administrasi keadilan adalah pemerintah. Jadi tugas pemerintah adalah mengadministrasi keadilan dan harus adil. Nah, dalam tesis saya tentang Abdul Karim Soros, ya, Soros mengatakan bahwa Plato dan Aristoteles mendefinisikan keadilan sebagai pemenuhan hak-hak. Jadi keadilan itu adalah pemenuhan hak-hak rakyat. Misalnya rakyat ketika menderita kekurangan ekonomi di tempat pandemi, nah hak-haknya, sosialnya harus dipenuhi. Nah, proses pemenuhan keadilan itu adalah memenuhi hak-hak itu. Nah, filsuf abad pencerahan seperti Montesquieu itu mendefinisikan keadilan sebagai meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tapi sebenarnya definisi ini jauh sebelum Montesquieu. Sayyidina Ali karamallahu wajha pernah juga inilah yang mendefinisikan keadilan, meletakkan sesuatu kepada tempatnya. Nah, itulah definisi keadilan. Jadi keadilan dalam tidak hanya untuk kepentingan yang kuat, keadilan bukan hanya membela kawan adalah adil, memerangi musuh adalah adil. Bukan seperti itu, tapi keadilan dalam pandangan Sokrates adalah pemenuhan hak-hak. Nah, di dalam filsafat etika, keadilan dianggap sebagai gudang semua kebajikan. Ada 3 kebajikan pokok, misalnya keberanian, moderasi, dan kebijaksanaan. Keberanian, sikap di tengah, moderasi, dan kebijaksanaan adalah nama-nama moral, ya, yang digunakan untuk keadilan. Jadi nama moral untuk hasrat keadilan itu adalah moderasi. Jadi sikap moderasi itu adalah nama moral, ya, nama moral yang dilekatkan untuk hasrat keadilan. Soros. Nama moral untuk semangat keadilan adalah berani. Jadi keberanian itu sebenarnya adalah semangat untuk menegakkan keadilan. Jadi nama moral untuk semangat keadilan adalah berani. Lalu nama moral untuk penalaran, ya, yang adil adalah kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan itu tidak lain adalah nama moral dari keadilan dalam konteks penalaran. Jadi penalaran yang adil adalah kebijaksanaan. Nah, itu kita coba melihat tentang bahwa keadilan adalah sesuatu yang utama, ya. Nah, oleh karena itu, kata Soros, tidak ada hal yang seperti moderasi yang baik. Tidak ada moderasi yang baik atau moderasi yang buruk. Sikap di tengah moderat itu tidak ada yang baik dan yang buruk. Keberanian juga begitu. Tidak ada keberanian yang baik dan keberanian yang buruk. Tapi ketidakadilan juga ketidakadilan yang baik dan ketidakadilan yang buruk. Tidak ada. Tidak ada itu. Jadi keberanian tidak ada yang baik dan yang buruk. Namun dalam hal kekerasan ada kekerasan, violence, ada kekerasan yang baik dan kekerasan yang buruk. Contohnya adalah kalau kekerasan yang dilakukan oleh sikap-sikap intoleran dalam kehidupan beragama, misalnya orang yang memerangi kelompok yang tidak sepaham yang dengan dia, itu adalah kekerasan yang buruk, ya. Kekerasan atas nama agama, dan ini banyak terjadi. Inilah violence. Kekerasan atas nama agama adalah kekerasan yang buruk. Tapi kekerasan yang dilakukan dalam membela negara, tentara, ya, berperang, polisi, ya, mengejar penjahat lalu menembak dan sebagainya,
itu adalah kekerasan yang baik. Jadi kalau kekerasan, ada kekerasan yang baik dan ada kekerasan yang buruk. Tapi kalau keberanian, tidak ada keberanian yang baik dan keberanian yang buruk. Itulah. Begitu juga ya dengan janji. Ingkar janji, ada ingkar janji yang baik dan ingkar janji yang buruk. Ada janji yang baik, ingkar janji yang baik, dan ingkar janji yang buruk. Ketidakjujuran juga begitu. Ketidakjujuran, ada ketidakjujuran yang baik dan ketidakjujuran yang buruk. Nah, ketidakjujuran yang buruk itulah orang sebut bohong ya. Bohong adalah ketidakjujuran yang buruk. Tapi ada misalnya orang Inggris menyebutnya white lies, kebohongan putih. Nah, itu adalah kebohongan yang baik. Misalnya kalau kita makan dari istri kita, masakan dan sebagainya tidak enak, tapi kalau kita ditanya kita sebut sebagai enak. Ya, itu adalah ketidakjujuran yang baik. Atau kalau ada orang ya, dikejar-kejar, mau dibunuh dan sebagainya oleh orang yang zalim, lalu datang ke rumah kita, lalu yang mengejar-ngejar itu tanya, kemana orang itu masuk ke rumah kamu? Kita bilang tidak, dia pergi ke sana. Kita berbohong, kita tidak jujur. Tapi ketidakjujuran itu adalah ketidakjujuran yang baik. Jadi sekali lagi bahwa keadilan adalah nama moral untuk ya, moderasi. Ya. Hasrat keadilan adalah moderasi. Nama moral untuk semangat keadilan adalah berani. Nama moral untuk penalaran yang adil itu adalah kebijaksanaan. Saya kira ini memang agak lumayan ya, lumayan berat. Nah, dalam pandangan agama, nah ini penting, keadilan itu ya, beragama adalah prasyarat ya, dan juga syarat bagi kekuasaan. Ya. Kekuasaan itu mesti adil. Dalam konteks agama misalnya dalam Islam, dalam bahasa Arab adalah berarti seimbang. Misalnya jika seluruh alam semesta ini memiliki arsitektur yang seimbang, tidak terdistorsi, maka ia disebut sebagai adil. Jadi alam semesta itu berjalan itu karena keadilan ya. Keadilan mizan, karena sistem yang seimbang ya, tidak terdistorsi, maka ia disebut adil. Nah, makanya ini percakapan keadilan ini sangat kompleks ya. Keadilan, bahkan kita dalam Pancasila, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, keadilan juga merupakan konsep politik yang memiliki kaitan dengan etika. Nah, politik ya, menjadi etis melalui keadilan. Jadi kalau politik tanpa keadilan, itu adalah ya, kezaliman, kejahatan sosial. Politik tanpa keadilan, apapun institusi-institusi politik, baik yudikatif, eksekutif, legislatif, partai politik dan sebagainya, esensinya adalah menegakkan keadilan. Nah, kalau politik tanpa keadilan, ya itu adalah kezaliman. Karena keadilan adalah sebuah konsep yang memerintah politik dan etika. Jadi keadilan itulah yang memerintahkan politik dan etika. Oleh karena itu, ketika kita ingin melihat sebuah konsep politik, lembaga politik, apa saja, partai politik dan sebagainya, kita harus melihat cita-cita sosialnya pasti menegakkan keadilan. Keadilan pada masa kini menjadi dasar kehidupan politik modern. Pada masa kini, keadilan tidak hanya berkaitan dengan distribusi kekayaan dan kekuasaan semata. Jadi kalau dulu ya, keadilan hanya terkait pada distribusi.
pembagian kekayaan dan kekuasaan. Percakapan tentang kritik atas akumulasi kekayaan pada segelintir orang yang kita kenal sebagai kapitalis. Kapitalisme itu melahirkan reaksi yang kita kenal, misalnya dalam Karl Marx yang mencoba menentang ketidakadilan dalam distribusi kekayaan, itu melahirkan apa yang kita kenal sebagai sosialisme, komunisme, dan sebagainya. Itu adalah percakapan yang muncul karena tuntutan keadilan. Dalam hal ini distribusi kekayaan dan kekuasaan. Jadi Al-Quran pun tidak boleh orang menumpuk kekayaan sementara yang lain hidup dalam kekurangan, karena ada dimensi keadilan yang hilang di situ. Nah, namun pada zaman modern sekarang ini tidak ada keadilan itu menjadi dasar ya kehidupan politik modern. Namun pembicaraan keadilan itu tidak hanya berkait pada kekayaan dan kekuasaan saja, bahwa kekuasaan harus berjalan adil dan kekayaan tentu harus terdistribusi dengan adil, tapi juga distribusi pengetahuan. Nah, pengetahuan itu harus didistribusikan secara adil. Siapa yang bertanggung jawab dalam mendistribusikan keadilan misalnya adalah negara melalui pendidikan. Nah, pendidikan itu harus adil, education for all, pendidikan untuk semua. Nah, semangat dulu Indonesia merdeka misalnya, maka tidak lain adalah bagaimana merebut keadilan itu, dan khususnya makanya dalam pembukaan mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah mendistribusikan pengetahuan secara adil dan menjadi tugas negara. Dan pemerintahan yang adil harus mendistribusikan pengetahuan ini secara merata dan adil. Tidak boleh pendidikan hanya dinikmati oleh sekelompok orang yang kaya, the have. Nah, ini menjadi tidak adil. Kelompok-kelompok yang kaya karena komersialisasi pendidikan menikmati akses pendidikan dengan nyaman, kualitas, fasilitas pendidikan yang baik, kualitas pendidikan yang baik, sementara sekolah-sekolah yang miskin tidak memiliki itu. Guru-guru yang kurang ya secara kehidupan ekonomis sehingga tidak konsen dalam melakukan proses pendidikan. Nah, ini berkait tentang distribusi pengetahuan. Jadi keadilan tidak hanya berkait tentang distribusi kekayaan dan kekuasaan, tapi juga menjadi distribusi pengetahuan. Nah, itulah pandangan Soros tentang distribusi pengetahuan. Nah, selanjutnya ia mengatakan percakapan tentang keadilan. Nah, keadilan itu merupakan ibu dari kebebasan. Ibu kebebasan. Keadilan tidak bisa dilepaskan dari kebebasan. Oleh karena itu, keadilan dianggap ibu kebebasan yang kini absen dalam kehidupan negara-negara dunia ketiga. Ini salah satu kritiknya. Nanti kita akan bahas pada persoalan tentang keadilan dan tentang kebebasan ya. Karena percakapan keadilan tidak bisa kita lepaskan dari kebebasan. Jadi pembahasan kebebasan nanti kita akan coba bahas pada minggu depan. Nah, keadilan adalah cita-cita yang sosial. Jadi cita-cita sosial mungkin dalam seluruh negara nation state seperti Indonesia adalah keadilan. Dalam Pancasila kita keadilan sosial pada sila yang terakhir ya, bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi tugas negara itu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Nah, keadilan adalah cita-cita sosial yang mesti diwujudkan dalam realitas sosial. Nah, dalam pandangan Abdul Karim Soros, keadilan hanya bisa diwujudkan melalui demokrasi. Oleh karena itu, demokrasi sebenarnya, mengapa semua dunia bergerak dan menganggap demokrasi sudah final dalam mengatur kehidupan bersama? Karena demokrasi adalah sebagai medium untuk mewujudkan keadilan. Nah, demokrasi adalah cara terbaik untuk mewujudkan keadilan di zaman kita. Jadi pada zaman kita sekarang ini, zaman kita, nanti zaman yang lain tentu bisa berbeda. Zaman kita bahwa demokrasi adalah cara terbaik untuk mewujudkan keadilan di zaman kita. Mengapa dulu di Indonesia terjadi proses yang kita sebut sebagai reformasi? Itu karena tidak absennya keadilan dalam sistem kehidupan negara. Nah, dalam konteks ini umat Islam memiliki kewajiban untuk berusaha mencapai keadilan. Umat Islam karena kan perintah Al-Quran, innama ya'muru bil adli wal ihsan. Ya. Sebenarnya umat Islam lah yang pertama harus memiliki cita-cita untuk menegakkan keadilan. Nah, kembali, demokrasi adalah manifestasi modern dan pencarian abadi manusia dalam menentang ketidakadilan dan menuntut keadilan. Namun keadilan dapat berhasil hanya jika para pencarinya tidak terbebani oleh kemelaratan dan ketidakamanan. Ini pandangan dia. Kita tidak bisa berbicara tentang keadilan, ya, sementara realitas kehidupan penuh dengan kemelaratan dan ketidakamanan. Nah, sulit itu kewajiban itu mewujud dalam realitas sosial. Maka faktor-faktor yang menghambat keadilan itu yang pertama harus diatasi adalah kemelaratan itu. Tidak boleh ada lagi orang miskin. Maka semua cita-cita kita Indonesia merdeka adalah bebas yang pertama dari kebodohan dan kemiskinan. Nah, baru negara menjamin keamanan, kan? Tidak keamanan, baru di situ nanti proses keadilan bisa mewujud. Nah, Abdul Karim Soros percaya bahwa implementasi keadilan hanya bisa diwujudkan melalui demokrasi. Inilah perbedaan dia kan dalam konteks politik di Iran. Dia mengatakan nowadays the implementations of justice which religions also demands is only possible through democracy, not through individual rule, not through guardianship. Kata dia, saat ini penerapan demokrasi, penerapan keadilan yang juga dituntut oleh agama hanya dimungkinkan melalui demokrasi, bukan melalui aturan individu, ya, seperti otoritarian, bukan juga melalui sistem, ya. Ini kritik dia, ya, terhadap perwalian. Nah, sebagai akhir diskusi kita, Soros mengingatkan keadilan merupakan kunci untuk merumuskan gagasan demokrasi, tidak hanya cocok tetapi juga sejalan dengan ajaran Islam. Karena Al-Quran memerintahkan, sesungguhnya Allah memerintahkan keadilan dan berbuat kebaikan. Pada surat 1690, innama ya'muru bil adli wal ihsan. Ini bahkan dalam setiap khutbah Jumat dibacakan atas jasa Umar bin Abdul Aziz. Kalau dulu pada zaman Umar bin Abdul Aziz, sholat Jumat digunakan untuk melaknat Ali dan keluarga di mimbar. Kemudian pada masa Umar bin Abdul Aziz, pelaknatan terhadap Ali bin Abi Thalib di mimbar-mimbar itu dicabut dan diganti dengan membaca innama ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berlaku adil
dan berbuat kebaikan. Nah, oleh karena itu agama, esensi dari agama adalah keadilan. Agama itu mesti adil, namun keadilan tidak bisa beragama. Itu dalam its religions that must be just, for justice cannot be religious. Jadi agama itu mesti adil dan keadilan tidak bisa beragama, kata Surus. Nah, saya kira itulah pembahasan bab sekarang kita tentang keadilan. Semoga bermanfaat. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.